salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Ya, pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian yang telah menyediakan waktu untuk berada dalam kegiatan saya di hari ini, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri Terpadu 12 Nova bersama saya, Grace Sirene Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mau bilang terima kasih. Apakah masih semangat? Semangat. Terima kasih sudah meluangkan waktu di siang ini ya. Hari ini saya ingin berbagi pemahaman saya dengan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di SMP Negeri Terpadu 12 Nafar adalah guru-guru hebat. Ya, setuju ya? Setuju. Tapi di saat ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang kebetulan sudah saya terapkan di sekolah kita tercinta ini, sehingga harapannya ke depan kita semua bisa melaksanakan implementasi budaya positif di kelas kita maupun di lingkungan sekolah. Ya, boleh ya? Boleh. Ya, sebelum kita mulai, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari Bapak Riki atau dari ibu-ibu guru yang lain, bapak guru yang lain. Suatu kebiasaan yang dilakukan secara Oke, bagus sekali jawabannya. Suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk positif. Oke, hal-hal baik. Kira-kira hal-hal baik seperti apa yang bisa kita lakukan? Contohnya kalau misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran karena kebiasaan kita di Maluku itu kan ada kita sebagai guru itu langsung mengambil tindakan, entah itu dipukul atau ditegur dengan kata-kata yang agak kasar. Nah, kalau misalnya dari sini, menurut saya untuk yang tadi contoh itu kita berikan arahan kepada siswanya bahwa hal ini yang dilakukan itu salah. Jadi bagaimana siswa itu dia harus melakukan hal yang baik, tetapi dengan arahan gurunya. Jadi memancing siswa itu untuk melakukan suatu kebiasaan yang baik dan tindakan-tindakan yang dilakukan yang memang menganggap kita itu salah, tapi kita mengarahkan dia untuk lebih baik lagi. Oke, jadi pengarahan yang lebih positifnya. Kira-kira dari rekan-rekan yang lain ada tidak contoh budaya positif yang sudah diterapkan atau mungkin ingin diterapkan? Kira-kira budaya positif di sekolah itu seperti apa? Kalau menurut saya yang paling sederhana itu datang di sekolah tepat waktu. Itu hal-hal sepele yang sebenarnya baik. Iya, benar sekali. Datang ke sekolah tepat waktu, bagaimana seorang guru mengkondisikan situasi ketika murid melakukan kesalahan, berbagi salam dan lain-lain. Nah, itu bagian dari budaya positif, penerapan budaya positif. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan, bisa melalui ekstrakurikuler, bisa melalui kegiatan-kegiatan cadangan sekolah yang menuju ke arah budaya positif ya. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita mengerti dan juga yang perlu kita terapkan di kelas kita maupun di sekolah kita untuk menuju ke budaya positif di sekolah ya. Jadi tidak bisa langsung seperti kembali telapak tangan kita langsung belajar penerapannya bagaimana, tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui dan kita pahami untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelumnya, yaitu apa itu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Poin yang berikut yang harus kita pahami yaitu teori motivasi, apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan juga apa itu restitusi. Nah,
Selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas yang harus diterapkan. Ada juga kebutuhan dasar manusia. Kita harus memahami apa kebutuhan dasar kita dan dunia berkualitas. Setelah memahami ini, guru pun harus menempatkan posisinya, mengetahui posisi kita sebagai guru, efektifnya itu kita ambil posisi yang mana. Ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya, poin yang berikut yaitu penerapan restitusi. Segitiga restitusi. Penerapan restitusi ini namanya segitiga restitusi dari ada 3 tahapan yang akan kita lewati. Nah, untuk menuju semua ini kita perlu paradigma perubahan belajar. Ya, Bapak Ibu tentu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, pada murid. Ya, untuk merdeka belajar kita sebut murid. Ya, jadi merdeka belajar ini kita kembali melihat filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan bentuk Ki Hajar Dewantara. Kita sebut murid, ya, bisa ya Bapak Ibu? Iya. Nah, untuk menuju ke paradigma belajar yang tadinya dari guru, pembelajaran yang berpusat pada guru, kita mau ubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira selama ini di bagian mana? Pembelajaran berpusat pada guru karena rata-rata siswa di sini karena rata-rata siswa di desa itu malas untuk mengembangkan diri sendiri. Mereka lebih menunggu apa yang diberikan oleh guru. Kalau dari Bapak Ibu yang lain, kira-kira di kelasnya ada yang sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Oke. Ibu Yuni bisa? Bagaimana penerapannya? Ya, kalau untuk di kelas saya aman, oke. Nah, jadi ada berpusat pada murid, ada yang berpusat pada guru, tapi harapan kita ke depan semuanya berpusat pada murid, ya. Sehingga kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kenapa disebut diferensiasi? Kalau dalam bahasa Inggris diferen itu berbeda-beda, ya, berbeda. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu berarti kita guru melihat setiap kebutuhan atau gaya belajar murid. Nah, ada kalau tidak salah ada 3 gaya belajar, ya. Ada yang audio, visual, ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi ketika anak yang punya gaya belajar kinestetik, dia akan merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya audio, misalnya itu hanya berceramah. Sehingga guru itu perlu memperhatikan setiap kebutuhan atau gaya belajar murid. Jadi misalnya metode yang kita gunakan itu harus berdiferensiasi, harus memenuhi ketiga gaya belajar ini, sehingga kebutuhan murid yang tadi, gaya belajarnya yang tadi bisa terpenuhi. Yang gaya belajar estetik tidak bosan, yang gaya belajarnya audio tidak bosan, yang visual tidak bosan, seperti itu, ya. Sehingga kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjut untuk materi kita yang pertama. Boleh dilanjutkan, ya? Boleh, ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Pada tahapan yang pertama ini saya ingin menjelaskan, kita semua memahami apa itu teori kontrol, ya. Kemudian kita pun sama-sama belajar bagaimana apa itu disiplin positif dan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang akan kita yakini atau yang akan kita sepakati di dalam kelas. Ya, di sini sudah ada contoh yang sudah dibuat, yaitu ada contoh
kelas ini. Kesepakatan kelas ini mirip-mirip peraturan, tetapi dilaksanakan itu lebih dari kata motivasi. Tujuannya itu pelaksanaan itu karena motivasi intrinsik dari murid-murid, bukan karena paksaan dari guru. Jadi ini dibuat kemarin saya buat bersama siswa-siswi dan murid-murid. Ini mereka yang tentukan, kemudian kita sepakati, sehingga nantinya mereka lebih bertanggung jawab dengan peraturan yang ada di kelas. Ya. Sebelum saya lanjut, ada satu pertanyaan yang ingin saya mau Bapak Ibu kita coba praktekkan. Permainan ini namanya cobalah buka. Kebetulan kita ada berdelapan. Permainan ini satu bersama rekan didik saya, jadi 2 orang. Nah, yang satu anggaplah di sini ada, di dalam genggaman kita ada sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Yang satu tugasnya genggam sesuatu yang sangat berharga tadi. Teman yang di sebelahnya mencoba untuk membuka, bisa dengan rayuan, dengan paksaan, bisa bujukan, berupa uang dan sebagainya untuk kita membuka genggaman ini. Ya. Jadi teman yang satu genggam tangannya, yang satu mencoba untuk buka. Bisa atau tidak? Boleh dipraktekkan? Bisa? Atau ada yang biasanya ke depan bersama saya? Bapak ini mungkin sendiri, jadi Bapak ini dengan dia, karena tidak ada pasangannya ya. Bapak Ibu yang di tempat itu juga boleh mempraktekkan. Oke, jadi saya mencoba untuk buka ya. Oke. Bapak Ibu juga boleh mencoba, satu coba untuk buka, yang satu memegang. Ibu jadi buka itu ya. Boleh dipaksa, boleh dengan kata-kata. Ya. Oke, bisa kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, bisa. Terima kasih. Ya. Yang pertanyaannya untuk teman-teman yang memegang tangan tadi siapa-siapa? Bapak Riki, Ibu Yuli, Ibu Lapor, dan Pak Yusya. Ya. Pertanyaannya untuk teman-teman yang tadi memegang, apakah tangannya itu terbuka karena memang temannya bisa membuka, atau karena keinginan sendiri? Karena kita yang mau membuka. Keinginan sendiri. Kalau itu aku bagaimana? Apakah karena keinginan sendiri atau karena temannya bisa membuka? Karena temannya bisa membuka. Kalau ibu bapak yang di belakang bagaimana? Bapak berdua. Oke, nah kalau bapak ibu perhatikan, ya, sebenarnya itu bukan karena bisa dibuka oleh temannya, tapi kan kita mau untuk membuka tangan. Coba dipikir lagi. Coba yang tadi memegang tangan ingat-ingat, oh ini karena memang temannya bisa buka tangan, atau saya yang mau membuka? Bisa atau karena saya yang mau? Jadi kita yang mau kan? Bapak ini bagaimana? Karena memang Bapak ini yang mau membuka ya? Iya, karena kalau saya di rumah ini tidak dapat membuka tangan saya. Benar. Jadi genggaman kita ini sekuat apapun orang mau mencoba membuka, tidak akan bisa. Seperti hati, ya. Walaupun mau dipaksakan, tidak bisa kecuali kita yang membuka hati. Seperti genggaman itu membuktikan bahwa apapun yang kita lakukan itu atas keinginan kita, bukan karena keinginan atau aturan atau rujukan atau paksaan dari orang lain. Ya, apapun yang kita lakukan itu karena kita mau. Kita yang jadi setiap orang itu punya hak, punya
dirinya dan apa yang dilakukan, ya. Nah, dari permainan ini kita mau melihat perubahan paradigma belajar. Menurut ini ada namanya teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, ya, ada beberapa miskonsepsi selama ini kita dewasa kepada anak, guru kepada murid. Ada beberapa miskonsepsi yang selama ini ada di benak kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru. Yang pertama itu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kita berpikiran bahwa kita dapat mengontrol murid di kelas atau di sekolah. Padahal kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid tersebut. Seperti permainan yang tadi, kita merasa bahwa kita bisa membuka tangan dari teman kita karena sebenarnya dia yang mengizinkan. Jadi kadang-kadang peraturan yang kita buat, kita merasa bahwa kita telah berhasil mengontrol murid itu. Bisa kita kontrol, padahal kenyataannya murid itu yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita, sehingga nanti pada saatnya ketika dia tidak mengizinkan kita mengontrol dirinya, dia akan berhenti mengikuti kita. Itu pengalaman kita bersama, ya. Jadi kadang-kadang murid mau mendengar kita, kadang-kadang mereka tidak mau mendengar kita. Kita semua mengalami itu, ya. Kadang-kadang mereka mau ikut, kadang-kadang mereka tidak mau ikut. Itu membuktikan teori yang ini. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol, padahal kenyataannya ketika mereka mengikuti arahan kita, mereka sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dan ketika mereka tidak mengikuti, mereka sedang tidak mau mengikuti, tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu miskonsepsi kita selama ini di sekolah. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kita menganggap bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini konsep-konsep yang salah ada pada kita selama ini. Konsep yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jujur saja, saya selama ini paling sering berada di posisi ini. Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini menimbulkan identitas gagal siswa, murid maupun anak di rumah. Jadi kita merasa bahwa yang tidak membuat dia merasa bersalah, dia akan berubah, padahal tidak. Itu akan membuat dia merasa sebagai pribadi yang salah, yang gagal. Untuk apa saya ada di dunia ini? Karena sering, atau saya pun sebelumnya sering mengucapkan kata-kata ini. Tidak, saya orang tua. Pada setiap hari, tapi datang di sekolah sama saja jadi ibadah. Gitu. Itu membuat orang merasa bersalah. Bapak dan mama kerja setengah mati, gitu. Ya, orang tua kerja setengah mati untuk anak sekolah, kamu sekolah, lalu ke sekolahnya seperti ini, mau jadi apa? Gitu. Kita menanamkan identitas guru kepada murid itu sehingga karakternya tidak kuat, malah dia menjadi saya anak yang tidak berguna seperti itu. Jadi ini konsep-konsep yang salah yang selama ini saya terapkan dan mungkin kita terapkan yang ada di konsep kita. Ilusi yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa bahwa kita berhak untuk memaksa murid-murid kita berhak memaksa adik-adik kita, anak-anak kita untuk mengikuti apa yang kita katakan, dan itu harus diikuti. Padahal setiap anak, setiap pribadi itu mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai pilihan-pilihan yang berbeda. Nah, hal-hal ini tidak akan efektif, dan memang kenyataannya selama ini kurang efektif, ya Bapak Ibu, ya. Ya, karena saya pun punya konsep yang sama sebelum mempelajari poin 1.4 budaya positif. Poin-poin yang tadi ada beberapa contoh di sini. Kita lihat yang pertama yang tadi, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita semua pasti pernah mengalami hal itu, ya. Pernah?
Nah, ini bentuk-bentuk kontrol, kekuatan positif. Jadi walaupun kita ingin sesuatu, tapi itu bagian dari ini kontrol. Kita mau mencoba mengontrol mereka. Itu masih termasuk motivasi eksternal. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ada faktor luar atau ada janji-janji tertentu yang didapat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi dia terasa gagal sebagai murid, dia terasa gagal sebagai anak, dan lebih parahnya itu dia bisa merasa gagal sebagai manusia, sehingga tidak heran bahwa anak-anak muda dalam macam masalah sekarang, jangankan di kota-kota, tetapi kita di kampung pun sudah ada kejadian anak muda yang bunuh diri. Nah, karena dia merasa gagal, identitasnya gagal, saya ini bukan anak yang baik, saya bukan murid yang baik, saya bukan manusia yang berguna, maka untuk apa saya hidup? Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita banyak, sebagian besar kita percaya bahwa kita ini bertanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, padahal tidak. Ya. Jadi kalau motivasinya hanya dari kita, maka ketika kita tidak ada, murid tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang kita inginkannya, seperti itu. Nah, menurut seorang ilmuwan, ya, bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita mau berubah sedikit-sedikit, mulainya dari diri kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana kita melihat dunia, kita mau merubah pandangan kita bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Kita perlu mengubah paradigma, skema pemahaman kita, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ada beberapa konsep yang harus kita pahami untuk menuju perubahan itu. Ya, bisa lanjut? Masih bisa? Masih semangat apa itu? Ya. Nah, untuk menuju perubahan paradigma belajar, nah sebelumnya kita sering menggunakan ini, stimulus respon. Ada namanya stimulus respon dan teori kontrol. Yang tadinya kita realitas, kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, kita berubah menuju teori kontrol ini, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kemudian kita melihat semua orang melihat hal yang sama. Kita menuju ke teori kontrol, ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau sebelumnya kita memahami bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita mau berubah menuju berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan masalah orang berubah, tetapi bagaimana kita memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sebelumnya kita pemahamannya seperti ini, kita mau berubah, kita menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Kita harus sebelumnya memahami bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Saat ini kita harus memahami bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau sebelumnya saya bisa mengontrol orang lain, kita mau berubah. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Sebelumnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk tidak mau, maka kita paksa. Kadang-kadang juga berupa ancaman, ya. Nah, kita mau menuju teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus berkolaborasi, guru dengan guru dengan pimpinan, guru dengan murid. Kemudian model berpikir menang kalah.
Model berpikir menang ini sering kita terapkan. Guru harus menang, murid harus kalah. Guru pasti menang, murid pasti kalah. Iya kan? Kalau murid ada masalah pasti murid salah. Apapun yang terjadi murid salah, saya benar. Selama ini kita konsepnya seperti itu. Tetapi dari kontrol model berpikir menang. Jadi ketika ada masalah harus menang. Gurunya menang, muridnya menang. Orang tua menang, anak menang. Jangan orang tua menang, anak kalah. Gitu. Kalau anak kalah terus, maka pengaruhnya, karakternya, motivasinya, kreativitas anak dan lain-lain. Ya, bisa? Oke. Nah, saya boleh lanjut? Boleh. Nah, sehingga tujuan dari disiplin positif yang mau kita terapkan, yaitu kita menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan, bukan menjadi orang yang orang tua inginkan atau guru inginkan, tapi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tujuan menerapkan disiplin positif, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya nilai kejujuran. Atau contoh saya sebelumnya selalu menanamkan nilai, saya sangat berpegang dengan integritas. Jadi apa yang saya bilang itu apa yang saya lakukan. Bahkan dari zaman sekolah pun seperti itu. Itu nilai yang saya pegang teguh sehingga kalau sudah janjian walaupun hujan gereja tetap datang. Seperti itu. Itu nilai yang saya yakini penting. Kemudian berperilaku baik akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Contoh kalau tadi saya sangat menjunjung integritas, maka saya akan melakukan hal itu karena saya menjunjung itu. Saya mendapatkan ilmu itu ketika mengikuti sebuah seminar waktu kuliah dan saya memegang teguh itu integritas. Jadi kalau kadang-kadang Bapak Ibu yang sering bersama saya, kalau saya sudah bilang sesuatu maka akan saya lakukan. Iya kan? Biasa kan hal-hal itu terjadi. Misalnya kalau saya marah, saya rasakan tetap melakukan ini akan saya lakukan. Karena saya memegang itu, sehingga sesuatu yang kita junjung, nilai yang kita pegang dalam kehidupan kita itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Sehingga nilai yang dipegang oleh murid pun itu akan mempengaruhi perilaku murid di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Sehingga tujuan positif disiplin ini, sebelumnya ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Saya yakin 100% bahwa ketika mendengar kata disiplin itu yang terlihat di pikiran kita adalah hukuman. Benar? Bagaimana? Setuju atau tidak? Sebagian besar kita pasti mendengar kata disiplin berarti aturan dan hukuman. Gitu. Nah, kita mau merubah konsep ini yang tadinya disiplin seperti itu, kita merubah menuju disiplin positif, ya kan? Nah, ketika mendengar disiplin pasti ada tata tertib, ada teratur, kepatuhan, ada peraturan. Sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu salah satu alternatif paling terakhir dan tidak digunakan sama sekali, ya kan? Nah, dalam budaya kita memang makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan pelakuan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Poin terakhirnya, disiplin itu harus dijalankan atas kemauan diri sendiri. Jadi kita sendiri yang mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu dan harus dilakukan dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka berarti tanpa paksaan, tanpa hukuman, tanpa ancaman. Ya. Apa itu definisi merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, bahasa Jawa saya tidak bisa membacanya, jadi kita langsung ke bahasa Indonesia-nya saja. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintahkan diri sendiri. Jadi kita merdeka kalau kita sudah mampu memerintah diri sendiri. Kita tidak merdeka dari aturan-aturan orang lain. Contoh, saya rajin ke sekolah bukan karena takut kepala sekolahnya marah, bukan karena takut nanti hal-hal yang lain tidak diterima, tapi karena saya sudah bisa memimpin diri saya sendiri. Karena saya punya nilai-nilai, dia bagikan diri saya pegang seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah mampu memerintahkan diri kita sendiri dengan hal-hal positif, itu berarti kita sudah merdeka. Lebih ajar dan kalau disiplin menurut seorang pakar dan dosen menyatakan arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi misalnya kita sebagai orang Kristen, contoh, kita harus paham betul aliran yang kita ikuti. Kalau sudah paham, pasti dijalankan. Kalau tidak paham, pasti tidak dijalankan atau tidak diyakini. Sehingga motivasi yang terbangun, kalau kita sudah paham betul aliran atau ajaran tertentu, maka motivasi yang terbangun itu motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya kita dari diri kita sendiri, bukan karena dari orang lain atau memang dari sana dari sini baca dari sini, tetapi karena dari dalam diri kita sendiri. Sampai di sini, Bapak Ibu masih semangat, masih bisa dilanjutkan? Nah, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, ketika kita mempunyai motivasi intrinsik, tentu ada nilai-nilai yang kita pegang. Nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini terlepas dari latar belakang, suku, agama, ras, tetapi manusia pada umumnya. Nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari yang disepakati bersama, yang dapat diterima oleh semua suku, agama, latar belakang. Nah, ada beberapa pengertian ini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi ini semua ada pada manusia. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, bahkan diri saya sendiri pasti memiliki tujuan. Kalau tidak ada tujuan, pasti tidak dilakukan. Kemudian Jane Gosen juga menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau dia punya nilai-nilai kebajikan, pasti motivasi intrinsiknya terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau motivasi intrinsiknya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, maka pasti apa yang dilakukan itu baik. Tapi kalau motivasi intrinsiknya itu berdasarkan nilai-nilai yang tidak baik, maka pasti yang dilakukan itu hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Ada beberapa nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi
yang bisa kita gunakan dalam pendidikan kepada murid kita di sekolah maupun sendiri sebagai seorang guru. Yang pertama dari pendidikan nasional ada profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang diterapkan dan diharapkan profil pelajar Pancasila ini dimiliki oleh semua murid dan juga pendidik pengajar yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama bagaimana bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan dengan global, bergotong-royong dan kreatif. Saya rasa ini bisa diterima oleh semua kalangan ya. Nah, ini yang diharapkan dari tujuan pendidikan nasional kita saat ini. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh murid dan juga guru. Ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, pengetahuan, komitmen. Kemudian 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, hormat dan santun, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup itu yang harus kita miliki atau murid-murid kita miliki bisa dapat dipercaya, lurus hati, dengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Kemudian petunjuk hidup peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor. Jadi rasa humor itu juga penting Bapak Ibu. Itu hal positif. Berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Yang kelima, the 7 essential virtue. Ada suara hati, kontrol diri, ini internal, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Dan yang keenam, ini proyek nilai-nilai kebajikan. Ada dari peduli, keteraturan, percaya, pengertian. Ini nilai-nilai ini yang mau kita tanamkan dalam diri kita sendiri sebagai seorang pendidik maupun pada murid-murid. Sehingga kalau dia punya nilai-nilai, salah satu dari nilai-nilai ini, yang salah satu kalau boleh banyak, punya nilai-nilai ini, maka motivasinya dia, motivasi intrinsiknya itu pasti baik. Kalau motivasinya, kalau dia tidak punya nilai-nilai ini, pasti apa yang akan dilakukan itu berkala berdasarkan hal yang tidak baik, dia akan melakukan hal yang tidak baik. Sehingga nilai-nilai ini yang mau kita coba kita tanamkan dalam diri sendiri, mungkin pada diri anak baik di rumah, akan terutama di sekolah murid-murid kita. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, saya persilahkan. Bisa dilanjutkan. Ya, jadi ini nilai-nilai yang diharapkan bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, harapan pendidikan kita saat ini dalam penciptaan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Kita harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pengajar semacam ayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Pertanyaannya untuk kita, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Kalau menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sebutkan, saya pertama pada slide sebelumnya itu
yang sudah ada pada SMP Negeri Terpadu 2 ini apa salah satunya saja? Jujur, apakah sudah? Sudah dan perlu ditambah. Ada yang lain? Nilai apa lagi yang sudah ada? Kalau kita aturan sudah ada? Yang seragam yang harus sama, warna sepatu sudah diterapkan ya? Sudah. Apa lagi nilai-nilai yang lain? Terima dan takwa sudah oke. Sudah dan perlu ditambahkan. Ya, jadi kita memang sudah menerapkan beberapa ataupun banyak nilai-nilai, tetapi memang perlu ditambahkan kegiatan-kegiatan yang untuk menumbuhkan nilai-nilai itu. Nah, untuk masuk ke tahapan menerapkan nilai-nilai itu kepada siswa, kita perlu juga memahami teori motivasi, kemudian apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Motivasi berarti alasan seseorang melakukan sesuatu. Ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, saya ke sekolah tepat waktu, menghindari apa tujuannya? Supaya dimarahi oleh kepala sekolah. Atau saya ke sekolah tepat waktu agar dipuji oleh orang lain. Atau saya ke sekolah setiap hari tepat waktu karena saya menyadari bahwa itu tugas tanggung jawab saya dan murid-murid saya membutuhkan saya ada di sekolah tepat waktu. Jadi tidak hanya boleh satu, motivasinya ada banyak. Seperti itu ya. Contoh, saya membantu teman saya. Tujuannya bisa menghindari ketidaknyamanan, maksudnya supaya hubungan saya dengan dia tetap baik. Jadi walaupun saya tidak mau, tetapi saya terpaksa membantu. Atau saya membantu teman saya supaya saya dipuji oleh orang lain, gitu kan? Nah itu motivasi-motivasi yang mempengaruhi kita melakukan sesuatu. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh saya baik supaya orang bilang yang lain bilang bahwa oh ya Grace itu orangnya baik. Padahal aslinya tidak seperti itu. Gitu kan? Atau saya melakukan sesuatu untuk mencari orang yang saya inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percayai. Kalau menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang paling baik? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Contoh, kalau sebagai seorang guru, saya mengikuti seminar atau webinar yang diadakan. Tujuan saya mengikuti itu supaya menghindari ketidaknyamanan, supaya kepala sekolah tahu bahwa gurunya aktif mengikuti kegiatan. Atau saya ikuti ini supaya agar mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh saya tujuannya mengikuti sebuah seminar itu hanya untuk mendapatkan sertifikat. Ataukah saya mengikuti kegiatan itu karena saya mencari orang yang saya inginkan. Contoh, sebagai seorang guru kita harus menjadi pelajar. Jadi saya ikuti seminar ini karena saya sadar bahwa saya adalah seorang guru, saya perlu belajar sepanjang hayat, saya harus mengembangkan kompetensi saya. Ya, jadi ini semua, ya, 3 ini alasan-alasan kita melakukan sesuatu. Menurut Bapak Ibu yang mana yang paling baik? Motivasi yang mana yang paling baik? Kalau menurut saya motivasi ini tergantung keadaan.
tergantung situasi. Motivasi yang pertama bisa baik untuk situasi A, motivasi kedua bisa baik untuk situasi B, dan motivasi ketiga bisa baik untuk situasi C. Kalau kita sempitkan lagi, kira-kira yang paling baik untuk semua motivasi yang mana? Maksudnya yang terbaik untuk setiap situasi. Jadi dia bisa masuk ke situasi A, B, C, yang bisa meminimalisir itu posisi yang mana? Menghargai diri sendiri. Iya. Daripada kita harus di mana atau di baru melakukan sesuatu, lebih baik kita menghargai diri sendiri dan kita memegang nilai-nilai yang kita punya. Contoh tadi saya integritas, saya berintegritas. Saya bilang malam ini ketemu di kafe jam berapa, maka saya tetap pasti akan datang. Gitu. Saya itu bagian dari menghargai diri sendiri. Daripada nanti harus ditelepon, lebih baik saya datang. Saya datang bukan karena untuk mendapat penghargaan, saya datang bukan karena menghindari hukuman, tetapi saya mencari orang yang saya inginkan. Saya menghargai diri sendiri karena tadi nilai yang saya pegang adalah integritas seperti itu. Misalnya saya nilai-nilai berapa saya pegang, yang paling menonjol itu susah menjunjung tinggi kejujuran. Saya melakukan sesuatu bukan karena menghindari ketidaknyamanan, bukan untuk mendapat iman, tetapi karena saya memegang nilai itu, jujur. Saya menghargai diri saya sendiri dan saya menjadi orang yang saya inginkan. Bisa ya waktu itu ya. Oke, kita sepakat bahwa yang terbaik motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya atau kita yakini. Nah, kita coba pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukannya? Coba Bapak Ibu pikir kembali, pernahkah kita ada di dalam situasi itu? Kita tidak mau melakukan, tetapi kita tetap melakukan. Kenapa kita tetap melakukannya? Itulah motivasi kita sebenarnya. Jadi saya belum mau ke sekolah, tapi terpaksa. Kira-kira dalam situasi itu saya mau melakukan apa? Yang pertama, yang kedua, ataukah yang ketiga? Kalau masih yang pertama, sama. Masih di posisi kadang-kadang pertama, kadang-kadang kedua. Tapi puji Tuhan kita akan menuju ke yang ketiga. Ya, saya yakin guru-guru SMP 8 ini guru-guru hebat, jadi pasti bisa. Motivasinya pasti berubah. Yakin ya? Oke. Kalau tadi saya malas mengikuti webinar atau saya ikut asal-asalan supaya mendapat sertifikat, dan itu saya ikut karena saya ingin mengembangkan potensi, jadi ikutnya lebih sungguh-sungguh. Karena kita sadar betul bahwa kita adalah belajar sepanjang hayat, belajar selama-lamanya, selama masih bernafas, ya. Nah, ada satu contoh. Tadi kita sudah belajar motivasi, sekarang ada satu contoh. Ini hukuman dan penghargaan. Ada satu cerita di sini. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika. Ada seorang murid yang menguasai matematika. Kemudian bapak gurunya, dia dari berdiam diri, atau dia bergambar. Kemudian Pak Seno di sini kan Pak Iki, Mas Seno. Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dan kursi, serta tiba-tiba gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelasku tertawa mendengar perilaku Iva. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Pertanyaan Pak Seno,
kelas menjawab pertanyaan Pak Seno sehingga kelas itu semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa dengan IPA di depan kelas. Saya pun pernah kadang-kadang melakukan hal itu, ada guru murid yang salah saya suruh ke depan berdiri di pojok lalu menyiapkan teman-teman menertawakan dia. Bapak Ibu juga pernah, ya kita pun hampir sama punya pengalaman yang sama seperti Pak Seno ya. Kalau Bapak Seno pernah atau tidak? Pernah. Kalau Ibu Lahu pernah? Pernah ya. Saya rasa kita semua pernah melakukan hal yang sama dengan ini, Pak Seno. Pertanyaannya untuk kita semua, untuk saya, untuk Bapak Ibu, kita setuju tidak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Tidak. Sebenarnya kita tidak setuju, tapi kadang-kadang kita berada di posisi Pak Seno ya. Iya. Kita tidak setuju. Kenapa kita tidak setuju? Karena itu secara tidak langsung membunuh karakter dari murid tersebut, tidak berlaku ke apa yang disampaikan di materi awal untuk membangun budaya positif ya. Iya, itu. Berarti materi yang sudah disampaikan tadi sudah boleh dipahami ya? Iya, jadi dari sini kita bisa mulai menyadari, jadi ini bagian dari evaluasi juga. Jadi kita sebagai guru mengevaluasi diri kita dari materi yang tadi diberikan. Jadi saya berterima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau dari Bapak Sius atau ibu-ibu yang lain, bagaimana? Alasan yang tidak setuju kenapa? Kurang lebih seperti jawaban karakter siswa mati karena saat kalian seperti itu lalu siswa mungkin menjadi takut, jadi tidak mampu berkembang. Jadi yang perlu kita pelajari pada saat ini adalah bagaimana untuk mengembangkan siswa itu dari belajar pada materi pertama. Iya, iya. Oke. Kita semua sependapat bahwa ketika kita itu tidak membunuh karakter siswa. Ya, menurut Bapak Ibu, kalau itu menurut Bapak Ibu, tindakannya Pak Seno dan tindakan kita semua, Tindakannya Pak Seno dan tindakan kita semua ketika menyuruh siswa berdiri di pojok itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, ada 3 hal, ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa menghukum, yang kedua kita bisa memberikan konsekuensi, dan yang ketiga kita melakukan restitusi. Kita mau lihat apa itu sebenarnya hukuman, dampaknya kepada murid, apa itu konsekuensi, dampaknya, apa itu restitusi, dan dampaknya kepada murid seperti apa. Kalau hukuman itu berarti bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Berarti yang tadi tiba-tiba Pak Seno menyuruh IPA di depan kelas berupa hukuman ya, karena tiba-tiba. Contoh, iya, secara tidak tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah karena hanya dari guru. Kemudian berupa bisa fisik, bisa psikis. Jadi hukuman itu kadang-kadang kita berikan secara fisik ataupun psikis dengan kata-kata. Apalagi saya, Bapak Ibu guru, terutama ibu-ibu guru, kadang-kadang hukuman psikisnya itu sangat luar biasa. Ya, setuju atau tidak? Setuju. Kita kadang-kadang hukuman psikisnya itu agak-agak sadis. Ya, saya sebelum mengikuti guru penggerak lumayan sadis. Hukuman psikis dan fisik dua-duanya jalan. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umum, dapat diukur. Murid mereka dibuat tidak nyaman. Pokoknya hukuman dan konsekuensi ini tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian kita guru memonitor murid, ini konsekuensi, ini hukuman. Hukuman itu tidak terencana, kalau konsekuensi itu sudah terencana. Jadi misalnya kita sudah menyepakati sesuatu, kalau terlambat ke sekolah hukumannya ini
melakukan ini itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya ada murid yang terlambat, kemudian kita langsung menyuruh untuk belum kelas, nah itu bagian dari hukuman seperti itu. Nah yang ketiga, yang terakhir, ketika ada kesalahan yang dibuat oleh murid, yang bisa kita lakukan adalah yang ini namanya restitusi. Yang terakhir, yang tadi hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Restitusi ini apa? Saya pun baru mengetahui restitusi ini ketika belajar modul 1.4. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang-kadang kalau ada siswa yang berbuat salah di kelas kita, suruh keluar, tidak usah mengikuti kelas. Keluar, nanti setelah ibu selesai dari kelas, kamu boleh masuk. Dia kembali ke kelompoknya di dalam kelas. Dia kembali dengan karakter yang masih sama, karena dia keluar itu tidak ada kekuatan di luar itu. Nah, tujuan restitusi ini agar kita menciptakan kondisi di mana siswa itu dia ketika kembali ke kelompoknya, ke kelasnya, itu dia punya karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah ini restitusi ini merupakan proses kolaboratif antara siapa? Antara guru dan murid. Kita berkolaborasi untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau ada masalah murid, kita berkolaborasi cari solusi, kita membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu proses restitusi. Nah, seperti ini. Jadi restitusi itu berbeda dengan penghargaan ya. Beda. Penghargaan, kadang-kadang kita juga ketika murid berhasil melakukan sesuatu, kita memberikan penghargaan. Padahal penghargaan itu bagian dari hukuman. Kenapa? Karena saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, menurut Afikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku. Jadi penghargaan itu masih bagian dari kita berusaha mengontrol seseorang yang memunculkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, karena tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kita menghargai diri sendiri dengan belajar. Kemudian tindakan memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita sedang menghukum dengan cara yang kalau tadi kata-katanya kasar atau dengan fisik, tapi penghargaan itu kita mematikan potensi diri siswa itu, sama-sama mematikan potensi dan kreativitas. Penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ini kita harus sepakati bahwa penghargaan ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika murid merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan sesuatu, dia tidak akan melakukannya lagi, sehingga tidak efektif. Kemudian penghargaan ini harus hubungan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu, kemudian dia diberikan imbalan, dia akan tidak suka lagi dengan guru tersebut, sehingga merusak hubungan. Penghargaan ini juga mengurangi kedekatan, karena ketika tidak diberikan penghargaan, dia tidak tersebut akan taat tugas atau sesuatu yang harus dilakukan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan ini mematikan kreativitas murid. Penghargaan ini menghukum dan tidak ada motivasi dari dalam diri, karena motivasinya eksternal untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga tujuan segitiga restitusi, jadi yang tadi restitusi itu ada hukuman, konsekuensi, ada penghargaan, ada restitusi. Restitusi ini kita jalankan namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan yang akan kita lewati untuk menerapkan restitusi ini ketika ada murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Bukan hanya murid, bisa anak-anak
setiap orang yang kita ajak. Kita menanamkan disiplin positif itu melalui penerapan restitusi. Kita juga bisa menerapkan restitusi dan mendidik murid menuju disiplin positif. Kemudian kita dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan. Nah, restitusi atau sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu tujuannya bukan untuk menebus kesalahan. Tujuan restitusi ini memperbaiki hubungan dan hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita menawarkan. Kemudian kita menuntut murid untuk melihat ke dalam dirinya apa yang dia inginkan, orang seperti apa yang dia inginkan. Kemudian kita berfokus pada solusi. Kita tidak fokus pada kesalahan yang dibuat oleh murid, tapi kita fokus mencari solusi. Sehingga yang tadi bukan menang kalah, tapi menang-menang, win-win ya. Sama menang, kita mencari solusi. Kalau menang kalah itu kita mencari kesalahan. Nah, di dalam restitusi kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhannya apa? Alasannya dia melakukan sesuatu itu karena apa? Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi sendiri itu cara yang paling baik. Kita juga bisa melakukan restitusi untuk diri kita sendiri. Kemudian kita berfokus pada karakter dan bukan tindakan. Kita fokus ke karakter anak, bukan kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak itu. Nah, oleh sebab itu restitusi itu menguatkan murid, menguatkan guru juga. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pendekatannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita katakan kepada murid yang berbuat salah adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun pernah melakukan kesalahan, dan seterusnya. Nanti setelah ini saya akan bagikan konsep-konsepnya sudah saya print, nanti saya bagikan ke Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita bisa lanjutkan tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Kita bisa bilang, padahal kamu bisa. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia berkelahi dengan temannya, mungkin dia melindungi sesuatu, mungkin dia melindungi harga dirinya, mungkin dia membela temannya. Yang kita bisa menggunakan ini sebagai contoh. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Setelah melewati validasi tindakan yang salah, kita ada di yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Jadi kita ingatkan dengan nilai-nilai yang kita sepakati sebelumnya di kelas dengan murid tersebut. Bisa? Masih semangat Bapak Ibu? Ya, baik. Bapak Ibu, saat ini saya akan menampilkan contoh penerapan restitusi yang sebelumnya sudah saya praktekkan bersama salah seorang murid di sekolah.
sekolah. Semoga kedepannya kita semua bisa menerapkan ini ya. Nah, untuk bisa menerapkan restitusi segitiga, menjalankan segitiga restitusi itu kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar kita, baik monyet maupun kita, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan bagaimana kita melihat dunia berkualitas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mendasari setiap tindakan yang kita lakukan. Kebutuhan dan motivasi itu mempengaruhi tindakan kita. Kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu pasti tahu apa-apa saja kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kita setelah bertahan hidup kita sudah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu merasa dicintai, merasa diterima oleh teman kita, keluarga kita, teman-teman kita ya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini meliputi pilihan. Dia merasa bebas ketika dia mempunyai pilihan. Kemudian kesenangan dan juga penguasaan atau power. 5 kebutuhan ini mendasari perilaku setiap orang. Contoh, kalau ada anak yang di kelas kemudian dia mengambil bekal dari temannya. Yang perlu kita lakukan, kita tidak panggil langsung marah, tapi kita tanyakan alasannya apa? Kenapa ambil bekalnya teman? Dari jawaban anak ini kita bisa mendeteksi kebutuhannya apa. Kalau jawabannya karena saya lambat ibu, orang tua saya tidak membuatkan bekal untuk saya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan apa yang dia coba penuhi? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kalau dia jawabannya karena saya suka lihat temannya itu menangis, atau saya suka hanya bersenang-senang saja ibu, saya ganggu-ganggu saja supaya dia berteriak, dia marah. Berarti kebutuhan apa yang coba dipenuhi? Ya, kesenangan. Kalau misalnya jawaban siswanya karena bekal yang dibuat oleh mama saya itu saja setiap hari sehingga saya bosan. Kebutuhan apa yang coba dipenuhi? Nah, dia bosan dengan makanan yang dibuat oleh mamanya dari rumah, sehingga dia mengambil bekal orang lain. Kebebasan, penguasaan, atau dia bosan? Kebebasan. Kebebasan itu di dalamnya kebutuhan anak pilihan. Atau misalnya ada anak yang tidak semangat mengikuti kelas. Kenapa dia semangat? Saya tidak mengerti itu dari tadi ceramah. Ini kebutuhan yang coba dipenuhi. Kurangnya apa? Dia tidak bebas. Dia tidak pilihan lagi belajar. Dia tidak senang. Jadi dari jawaban anak itu, jadi kita panggil jawabannya itu kita bisa hilang. Lihat kebutuhan anak ini apa? Seperti itu. Setelah kita mengetahui kebutuhannya, ada namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini ada dalam pikiran kita. Ini konsep dunia yang indah menurut kita, gitu. Dunia berkualitas ini semacam album foto sehingga isinya tidak terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan. Contoh pertanyaannya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Bapak Ibu boleh jawab dalam hati saja. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang sangat dibanggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jawaban-jawaban yang ada di benak Bapak Ibu adalah dunia berkualitas Bapak Ibu. Jadi setiap dunia berkualitas setiap orang itu berbeda. Yang tadi pertanyaan ini yang sudah dijawab dalam benak kita masing-masing.
itu adalah dunia berkualitas kita. Sehingga dunia berkualitas ini mau kita isi dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Dunia berkualitas anak-anak ini, murid-murid kita ini mau kita bentuk sehingga dunia berkualitasnya nanti oke, saya mau jadi orang yang toleransi, hormat dan sebagainya. Oh, saya mau menjadi orang yang seperti apa? Kritis, mandiri, kreatif. Nah, itu kita mau menanamkan budaya positif, disiplin positif di sekolah ini agar membentuk dunia berkualitas dari anak-anak kita itu gambarannya yang baik-baik sehingga mempengaruhi motivasi dia melakukan sesuatu dan juga bagaimana dia dapat memenuhi kebutuhannya, 5 kebutuhan yang tadi itu. Konsepnya bisa ya, Bapak Ibu ya. Ya, tujuan kita mempelajari selanjutnya. Oke, setelah dunia berkualitas kita sudah tahu. Oke, kita harus menanamkan ini dunia nilai-nilai kebajikan universal kepada murid-murid. Kita sudah tahu, kita sudah belajar motivasi, kemudian kebutuhan 5 kebutuhan. Maka kita akan lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini 5 posisi bagaimana kita guru menempatkan diri ketika berhadapan dengan murid. 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah pendukung. Kalau jujur saja saya selama ini berada pada 2 posisi ini, pendukung dan membuat rasa bersalah. Yang ketiga ini posisinya sebagai teman. Yang keempat sebagai teman tahu dan yang sebagai manajer. Kalau Bapak selama ini ada di posisi yang mana? Teman tahu. Nah, kalau saya di pendukung dan membuat rasa bersalah. Kalau Ibu Leno di posisi yang mana? Teman, ya teman. Ibu Leno selama ini di posisi teman. Kalau Bapak Titi di posisi yang mana? Pemantau dan pendukung. Pemantau dan pendukung, iya. Kalau Bapak Sius? Pendukung dan teman. Kalau Ibu di posisi yang mana? Teman. Oke. Iya. Kalau saya kayaknya posisi yang paling kritis pendukung dan membuat rasa bersalah. Ya. Coba kita lihat. Kalau posisi yang pertama, kalau pendukung itu bagaimana? Ada suaranya tinggi, mata menonton, jari-jari menunjuk, menghardik, ya menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Misalnya kalau ada murid yang terlambat, kapan bisa tepat waktu? Ini hukuman verbal ya. Nah, tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Perasaan kita dulu ketika terlambat dan guru mengatakan hal-hal ini, perasaannya bagaimana? Hasil, kalau kita di posisi pendukung, hasilnya apa? Murid akan marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengurai kendaraan tersebut ya, karena ada dendam di antara kita. Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah ini juga saya membuat rasa bersalah ini. Ada suara memelas halus sedih, bahasa pukul merapat pada murid lesu. Contoh, kamu bagaimana ya? Sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu bagian membuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pendukung. Oh my God, ini lebih berbahaya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru pendukung, di mana murid bisa menempatkan amanatnya walaupun dengan cara negatif. Jadi kalau pembatasan bersalah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amanatnya dan menyakiti diri. Ini yang paling bahaya, menyakiti diri sendiri yang tadi sudah saya katakan
dengan guru, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dan posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Kalau kita di posisi pemantau, ada suara latar bahasa tubuh formal. Ini pemantau ini tidak sembarang ya, formal. Adi, tahu Pak kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Jadi pemantau ini selalu menerapkan konsekuensi, berpegang pada data. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tetap ketinggalan saya. Benar. Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena dalam melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, guru pun tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri lagi. Kalau posisi yang kelima, manajer. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekati murid. Contohnya, Agi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk menjalankan tugas yang ketiga. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan? Oke. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Hasilnya, ya, kita fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid mudah mengetahui adanya suatu masalah atau sesuatu yang perlu terjadi. Jika guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atau apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, posisi manajer ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, paling mirip dengan menerapkan segitiga restitusi ya. Menerapkan segitiga restitusi yang tadi. Jadi kita menyarankan murid, yang pertama sekolah harus dimulai. Murid yang jawab jam 7. Kita menyarankan evaluasi kesalahan kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi murid dibuat mencari solusi. Dia berpikir mencari solusi. Nah, untuk menerapkan seperti itu yang perlu kita lakukan adalah menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibentuk dari nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pernyataan universal yang nilai-nilai yang tadi. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Jadi jangan ada kata jangannya. Jadi yang negatif dirubah menjadi positif. Keyakinan kelas ini menjadi tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kita tinjau dan waktu ke waktu. Jadi perlu ada perubahan atau perbaikan. Ini beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, persiapan warga sekolah untuk mencurah pendapat, mencatat semua masukan-masukan, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Kalimat negatifnya, contoh jangan berlatih di kelas atau koridor, kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian kita tinjau kembali, kita tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama dengan murid. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulangnya. Meninjau ulang itu sangat penting. Contoh keyakinan kelas dari nilai kebajikan hormat. Bahasa kami meyakini bahwa salah
dipilih dengan berkolaborasi. Kemudian kalau kita membuat keyakinan sekolah, maka kepala sekolah bersama dengan guru. Kemudian contoh nilai hormat, kemudian nilai bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Untuk kegiatan pendalaman, yang kali kita meninjau ulang itu misalnya dari hormat, kita bisa bikin 2 tabel seperti ini. Ini nama kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini untuk meninjau ulang kegiatan kelas ya. Kegiatan kelas yang sebelumnya kan ini. Kelasnya dari nilai hormat, bekerja, dibandingkan dimiliki. Kita mau meninjau ulang itu bisa dengan kegiatan ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh, tampak seperti dan tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh pada guru dan teman, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan pendalaman kegiatan kelas ini dengan cara kedua, tugas saya, tugas kamu. Seperti tugas guru tugasnya mengajar, mendidik, memberi nilai. Guru tugasnya bukan menyakiti, memaksa kamu belajar dan seterusnya. Murid tugasnya belajar, mencoba mengikuti lelah-lelah dan seterusnya. Murid tugasnya bukan menyakiti, disakiti, mengeluh dan sebagainya. Ini contoh kalau kita sudah menerapkan kegiatan kelas, 2 kegiatan ini kita bisa gunakan untuk pendalaman. Jadi kegiatan kelas ini dibentuk atas kesepakatan bersama, ya berdasarkan nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan yang bersama. Nanti akan saya pilih dan saya bagi ke Bapak Ibu ya. Oke, demikian apa yang perlu saya sampaikan di saat ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, maka ada. Oke, kalau masih ada silakan. Tidak, bukan pertanyaan, masukan Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama terima kasih untuk Ibu Pemateri yang telah memberikan materi ini kepada kami. Kami pikir ini sangat bermanfaat untuk semua jika benar-benar kita terapkan dengan baik. Nah, kemudian yang itu saya hanya memberikan masukan kepada Ibu. Yang pertama, ada 2. Yang pertama, ini kalau boleh terima, kalau tidak ya tidak apa-apa. Supaya ke depan Ibu mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lain atau seminar-seminar yang lain itu sebagai pemateri ini mungkin bisa lebih baik. Yang pertama, pemilihan ini background slide. Saya pikir tidak perlu terlalu banyak penonton di situ karena ini sedikit mengganggu juga. Kemudian yang kedua, laser yang Ibu pakai itu bentuknya tidak terlalu. Maksudnya laser itu tidak terlalu fokus ke arah pembicaraan. Oke, iya. Terima kasih untuk masukannya. Nanti akan diperbaiki, ya. Mungkin yang berkaitan dengan materi kita masih ada yang mau ditanyakan? Dengan budaya positif, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini bukan bertanya, tetapi saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pemateri atau Ibu narasumber. Terima kasih karena sudah menyajikan materi yang begitu luar biasa bagi kami guru-guru di sini. Mungkin di kemudian hari mungkin ada sedikit tambahan saja. Di kemudian hari ketika ada kegiatan materi-materi yang terkait dengan hal-hal yang positif seperti ini, saran saya mungkin diinformasikan lebih awal supaya kami guru-guru bisa semua ada di tempat. Jadi bukan saja kami hanya sebagian ini, tetapi mungkin guru-guru yang lain yang mungkin bertepatan mereka ada kesibukan atau mungkin bisa mencari waktu yang tepat. Jadi kami minta kalau boleh karena materi yang seperti ini yang sangat kami butuhkan. Jadi diinformasikan lebih awal sehingga teman-teman yang lain mungkin bisa
berpartisipasi dalam kegiatan yang luar biasa ini. Kemudian saya sangat mengapresiasi dengan kehadiran Ibu di sini. Mungkin ke depan sekolah kami makin lebih baik lagi. Terima kasih untuk materi hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada lagi, apakah masih ada? Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu, dan terima kasih pula atas wawasan yang baru, materi yang baru yang disampaikan oleh Ibu Kris kami. Saya tertarik dengan restitusi. Nah, saya pikir bahasa ini baru padahal tadi mengerti tentang hanya memperbaiki, berarti satu pembelajaran bagi kami untuk meminimalisir kata-kata kasar untuk siswa tadi. Misalnya mau bilang dia binatang ini lagi. Ya, jangan sampai terjadi lagi ya. Terima kasih atas materi wawasan tentang Baik, terima kasih juga untuk semuanya karena telah berpartisipasi, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua butuh mengetahui hal-hal ini untuk membangun budaya positif di sektor kita, untuk menuju tujuan kita bersama, ya. Tujuan utama pendidikan saja murid-murid kita memiliki karakter profil belajar manusia, ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada lagi, saya menyampaikan terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Kalau ada yang kurang dan lebihnya, ada kurang-kurangnya, saya minta maaf, dan untuk kedepannya kita akan lebih berkolaborasi lagi dalam hal-hal yang sudah saya sampaikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.